Ya pemirsa, melipir ke Petak 9 sangat menguji diri Anda, apalagi jika Anda suka sekali belanja dan hobi berkuliner. Nah, sebelum saya menjelajahi lebih lanjut, ada berbagai informasi terkait pernak-pernik menjelang perayaan Hari Besar Imlek. Berikut liputannya. Berlokasi di pojok perempatan Jalan Kembang Jepun, Kapasan, tepatnya di sisi paling ujung Jalan Bunguran, Surabaya, Jawa Timur, sekitar 5 orang pekerja terlihat sibuk memahat batu nisan bongpai. Memanfaatkan salah satu ruangan ruko di lantai bawah seluas 4 x 5 meter, masing-masing pekerja menyelesaikan satu bidang nisan dengan ragam gambar dan tulisan yang berbeda-beda. Bongpai berasal dari bahasa Cina. Bong artinya kuburan, sedangkan pai adalah tempat persembahyangan di kuburan. Maka para perajin ini membuat pahatan batu nisan sekalian membuat ukiran tulisan pada tempat persembahyangannya. Suwanto Susetyo adalah generasi ketiga yang mengelola perusahaan batu bongpai Chuan Tixing. Tempat ini dirintis oleh kakeknya, Chio Kim Ek, sejak tahun 1930-an. Suwanto melanjutkan usaha ayahnya, Chio Tik Ting, atau akrab disapa Sutikno yang kini usianya mulai uzur. Suwanto merasa diuntungkan oleh kecanggihan teknologi. Adanya mesin pahat dan ukir semakin memudahkan ketika generasi pendahulunya mengerjakan secara manual, sehingga penyelesaiannya memakan waktu yang lama. Kalau kita ini kan khusus untuk bongpai dipahat untuk kuburan, bongpai gitu. Kalau seni kayu seperti Jepara itu kan bisa untuk ornamen, untuk aksesoris rumah. Tapi kalau batu ini sementara ini orang cuma bisa diukir nama, diukir untuk gambar-gambar untuk makam. Tapi bukan berarti nggak mungkin diukir untuk ornamen rumah juga bisa. Konon di kawasan pecinan seputaran Kembang Jepun hingga Kapasan, Surabaya dulu, usaha pahat batu nisan bongpai ada banyak. Namun menjalankan usaha pahat nisan bongpai memang tidak semudah seperti menjual produk televisi ataupun mebel. Karena itulah Suwanto kini berusaha mengembangkan usahanya tidak melulu untuk bongpai, melainkan juga mulai membuat pahatan serta ukiran batu untuk ornamen hiasan taman dan rumah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Jelang perayaan Imlek, berbagai pernak-pernik marak dijajakan pedagang di berbagai tempat, termasuk di Pasar Atum, Surabaya. Mulai amplop untuk angpau, pakaian, lampion, hingga pot dan perlengkapan persembahyangan, yang semua didominasi warna merah dan kemasan. Seperti yang dijajakan Siti Hadijah, seorang pedagang musiman yang menyewa stan berukuran sekitar 4 x 5 meter, di mana seraya menunggu pembeli, dia juga merangkai lampion menggunakan bahan kertas karton dan kantong plastik buatan pabrikan yang sudah berwarna khas Imlek, yang dijual dengan harga mulai Rp60.000 hingga Rp150.000. Pembeli pun bukan hanya berasal dari Surabaya atau sekitar Jawa Timur, tetapi juga hingga luar Jawa. Jadi kita cuma kerahkan aja ini apa namanya? Apa ya? Apa ngomong dulu? Lampion. Lampion. Udah itu aja sih, sama kayak gini-gini itu. Baju-baju anak-anak pasti ganti terus modelnya tiap tahun. Yang penting nuansa merah semua. Kalau lampion itu untuk apa? Hiasan di rumah? Iya, hiasan di rumah tiap tahun ganti. Itu beli banyak berarti? Enggak juga lah ya, seperlunya aja. Itu dibawa ke Kalimantan? Oh, Kalimantan ya. Kira ada 20 tenan lah ya. Ini musiman. Jadi dia hanya jualan kira-kira 1,5 bulan. Ini contohnya tenan ini baru 11 hari. Nanti berakhir seminggu sesudah Imlek. Para pedagang musiman ini umumnya hanya berjualan sekitar 1,5 bulan saja. Dimulai sejak 2 pekan sebelum Imlek, mereka tersebar di setiap lantai dengan jumlah terbanyak berada di lantai 1. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sekilas melihat seni lukis yang satu ini tampak tidak jauh berbeda dengan lukisan pada umumnya. Namun jika diamati lebih dekat, lukisan hasil karya Tunarno, seniman asal kota Wonosobo, Jawa Tengah ini sangat mengagumkan. Perbedaannya adalah teknik lukis terbilang sangat rumit, dibutuhkan ketelitian cukup tinggi.
bahkan untuk menyelesaikan satu buah lukisan hingga mencapai 1 bulan. Mengingat cara melukis yang dilakukan Tunarno menggunakan teknik lukis pointillis atau teknik melukis yang terdiri ribuan, bahkan jutaan titik-titik pena kecil dalam pola hingga membentuk sebuah gambar yang diinginkan. Sungguh tak mudah untuk melukis dengan teknik pointillis ini, karena alat yang ia gunakan pun tidak ada di pasaran. Ia terpaksa membuatnya sendiri, yakni menggunakan galah pancing berbahan fiber kemudian dibakar ujungnya, sehingga timbul serat yang ia gunakan sebagai alat lukisnya. Biasanya Tunarno melukis tokoh dan para artis dalam dan luar negeri, serta melukis beberapa hewan dan batik khas Wonosobo. Iya, untuk teknik pointillis ini susah ya untuk dengan kuas-kuas yang kita beli di toko-toko itu. Akhirnya saya juga Pak Agus itu menemukan teknik ini pakai kuas dari gagang pancing itu dibakar terus nanti timbul serat-seratnya gitu ya. Itu saya kira sebuah teknis yang tidak semua seniman itu akan sanggup ya. Terutama ketahanan mentalitasnya untuk bisa menitik dengan jumlah puluhan ribu bahkan untuk bidang yang sampai ukurannya 2 meteran itu bisa jutaan titik yang harus dibuat, apalagi dengan gradasi dan pewarnaannya yang setiap kali harus berubah. Hasil karya Tunarno sering dipamerkan di galeri di beberapa kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya. Bahkan beberapa karyanya juga pernah dibawa hingga ke Amerika Serikat. Untuk harga bervariasi, mulai dari harga 10 hingga 17 juta rupiah. Dari Wonosobo, Jawa Timur, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menjelang Hari Raya Imlek, memang nuansa Petak 9 menjadi lebih ramai. Jadi jangan kemana-mana karena usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.